Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Rahmalia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LTPK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 1924710506. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Al-Muflihin, tepatnya di kelas 8 dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling, materi cara mengelola emosi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini atau belajar mengajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya, alhamdulillah. Setelah berdoa, sekarang Ibu mau absen dulu ya, biar Ibu tahu siapa yang hari ini tidak masuk dan siapa yang hari ini masuk. Abdurrahman Al-Farizi, Asia Hawa Al-Habibah, Akbar Rizal Tumiwa, Afifa Laurenza, Cahaya Elokanaya, sakit, Kaisar Ibnu Sina Isu, Keisha, Muhammad Kafabila, Muhammad Fadli Salam, Muhammad Syahrul Razikin, Rafasya Azka Al-Farizki, Ranis Aulia, Riyu Husaini Azka, Saskia Mega Putri Isu, Sulung Albi Aufur Rohmah, Zulfatan Nizar. Oke, semuanya hadir kecuali tadi satu orang, siapa? Cahaya Elokanaya ya, karena sakit jadi tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, karena hari ini ada yang sakit, lebih baik kita mendoakan yang sakit. Biar ketika kita sakit juga ada yang mendoakan, ya. Marilah kita berdoa untuk orang yang sakit, teman kita berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu tadi sudah mengabsen ya. Ibu mau ngecek nih kesemangatan kalian pada pagi hari ini. Kalau Ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, semangat dong, semangat. Tepuk 3, cool. Bisa? Oke, Ibu tes ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Semangat. tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Yes. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan tentang cara mengendalikan emosi. Ya, bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi? Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini?
Sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mengendalikan emosi. Ada yang tahu apa itu emosi? Ya, ada yang tahu tidak? Sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu emosi, macam-macamnya apa saja. Terus baru kita tahu bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi, di sini Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu emosi. Nah, emosi adalah sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang manusia, berarti kita yang muncul dari dalam diri kita, perasaan, nah, sebagai respon dari situasi tertentu. Nah, nih, perasaan ini biasanya mempengaruhi pikiran kita. Kenapa? Karena persepsi dan perilaku seseorang. Nih, contohnya, ketika kita dapat hadiah nih. Misalkan kalian dapat hadiah, otomatis secara spontan kalian akan tersenyum, bahagia. Ya, itu namanya emosi. Refleks. Atau misalkan kalian lagi berjalan di jalan, tiba-tiba ada klakson berbunyi, maka kalian akan terkejut. Itulah yang dinamakan emosi. Ya. Nah, emosi juga ada macamnya. Apa saja sih macam-macam emosi itu? Nah, di sini emosi ada emosi marah, ada emosi jijik, ada emosi takut, ada emosi bahagia, ada emosi sedih, dan ada emosi terkejut. Nah, emosi marah ini biasanya datang ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya. Nah, itu emosi itu akan muncul. Misalkan, nih kalian pengen uang 10.000, minta ke orang tua. Orang tua cuma ngasih 2.000. Nah, perasaan kalian langsung kesel kan? Ih, kenapa sih saya tuh cuma kasih uang 2.000? Nah, itu namanya emosi marah. Nah, terus yang kedua adalah emosi jijik. Emosi jijik ini muncul ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak suka. Contohnya, kita lagi lewat nih, tiba-tiba ada kotoran. Kita spontan mengatakan, ih. Nah, itulah yang dinamakan posisi jijik. Nah, terus ada emosi takut. Emosi takut ini biasanya muncul dia berpikiran kalau akan terjadi yang mengancam diri kita. Kayak contohnya nih, kita habis nonton film horor. Ya, di bioskop nonton film horor. Terus kita kebayang-bayang, nyampe rumah ke kamar. Nah, kita berhalusinasi. Aduh, kalau ada setan gimana ya? Nah, merasa takut padahal itu hanya halusinasi kita. Nah, maka muncullah emosi takut. Terus yang keempat ada emosi bahagia. Emosi bahagia ini biasanya kalau ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita akan merasa bahagia. Itulah yang dinamakan namanya emosi bahagia. Yang kelima ada emosi sedih. Emosi sedih itu muncul ketika kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa mencapainya. Contohnya, kita ditinggal sama orang tua. Nah, maka spontan kita mengeluarkan emosi sedih. Nah, terus yang terakhir itu emosi terkejut. Yang di awal Ibu udah kasih contoh kan. Nah, kalau misalkan kita berjalan di jalan, tiba-tiba ada yang lakson. Nah, terus kita terkejut. Itu namanya emosi terkejut. Atau enggak misalkan kita lagi berdiam, lagi melamun, tiba-tiba teman kita ngagetin dari belakang. Kita akan terkejut. Nah, maka itu muncul emosi terkejut. Tetapi kalau emosi terkejut ini berlangsung sangat singkat. Kita kaget, nggak terus-terusan kaget kan? Hanya beberapa detik itu saja. Berbeda dengan emosi marah atau emosi sedih. Biasanya itu berlarut. Tetapi itu tidak baik untuk kesehatan mental kita. Misalkan kita ditinggal sama orang yang kita sayangi. Kita terus-terusan bersedih. Biasanya terus kalau emosi sedih ini, kita males untuk melakukan sesuatu.
disuruh makan nggak mau, beraktivitas mager. Nah, itu biasanya emosi sedih itu berkelanjutan atau berlangsung lama. Kalau emosi bahagia itu biasanya berlangsungnya bisa lama, bisa cepat, tergantung kita yang merasakannya, ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar LKPD yang kalian harus isi. Tolong estafet ke belakang. Estafet ke belakang. Udah? Udah? Estafet ke belakang. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Ibu beri waktu dari sekarang ya. Silahkan diisi. Ayo diisi. Kayaknya jangan di ini. Sudah selesai? Ibu beri waktu 2 menit lagi ya.
Oke, udah selesai. Silakan dikumpulkan di meja paling depan ya. Di meja setiap baris paling depan. Silakan secara estafet. Kumpulin. Kalau udah selesai nanti, yang meja sebelah sini boleh dikumpulkan di meja depannya. Yang tengah boleh nanti dikumpulkan di meja depannya. Begitupun juga sebelah sana boleh dikumpulkan di meja depannya. Nanti Ibu ambil lembar jawaban kalian. Udah? Sudah selesai. Ambil ya.
Oke, silakan dikumpulkan yang belum. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini tentang materinya cara mengendalikan emosi. Nah, setelah kita selesai, kita mengevaluasi tentang pembelajaran layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Ibu akan membagikan instrumennya dan kalian mengerjakannya ya. Udah? Oke, di situ ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Apakah kalian sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai? Coba Ibu mau bertanya nih. Sekarang ada enggak yang sedang merasakan emosi bahagia? Ada enggak yang hari ini merasakan emosi bahagia? Ada. Siapa yang merasakan emosi bahagia? Kalau coba Ibu mau tahu sih emosi bahagia kalian hari ini tuh apa? Kenapa kamu hari ini merasakan emosi bahagia? Oh, bisa belajar lagi karena habis liburan ya. Habis liburan belajar lagi. Jadi dia merasa sangat bahagia. Nah, ada lagi? Ya, kenapa hari ini kenapa merasakan emosi bahagia? Masya Allah, karena bisa diberi nikmat sehat. Itu juga harus kita syukuri. Karena apa? Belum di sana masih banyak ada orang yang sakit ya, tidak seperti kita yang dikasih nikmat sehat. Nah, terus Ibu juga mau tanya nih, apakah hari ini juga ada yang merasakan emosi marah? Udah ada, alhamdulillah. Kalau emosi sedih, apakah ada hari ini yang merasakan emosi sedih? Wah, berarti di kelas 8 ini semuanya merasakan emosi bahagia ya? Atau ada yang merasakan emosi yang lainnya? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu lanjut materi yang selanjutnya, yaitu setelah kita mengenal macam-macam emosi, kita akan mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, di sini cara mengendalikan emosi itu yang pertama ada
tenangkan diri. Menenangkan diri kita. Di dalam tenangkan diri itu bisa kita teknik pernafasan. Kalian pernah tidak lagi marah, terus tiba-tiba ada yang ngomong, coba tarik nafas dalam-dalam dulu, terus keluarkan. Nah, itulah cara biar kita lebih tenang, lebih rileks, sehingga emosi kita itu menurun. Terus juga ada visualisasi atau membayangkan sesuatu. Ini biasanya nih kalau kita lagi renungan, misalnya kan kakak pembina selalu bilang, coba kalian bayangkan. Nah, itu kalian suruh merenung, membayangkan sesuatu hal yang membuat kalian itu bisa happy, bisa kadang sedih, bisa kalian kesal. Nah, itu namanya cara menenangkan emosi dengan visualisasi. Yang selanjutnya adalah pikiran positif. Jadi dalam diri kita nih harus berpikir yang positif. Terus selanjutnya caranya dengan memahami penyebab emosi. Apa sih yang menyebabkan kita emosi atau marah atau sedih atau bahagia atau jijik? Nah, ini. Yang pertama ada refleksi diri. Refleksi diri ini kita harus mengetahui diri kita, ya. Terus ada jurnal emosi. Jurnal emosi itu kita mencatat nih hal-hal yang membuat, misalkan emosi marah, hal-hal yang membuat kita marah itu apa? Kita harus mencatatnya. Boleh mencatatnya. Terus hal-hal apa yang membuat kita itu bahagia, kita mencatatnya. Itu namanya jurnal emosi. Nah, biar kalau misalkan kita tahu hal tersebut itu bisa membuat kita marah. Jadi kita tidak boleh mendekati atau melakukan hal tersebut biar tidak terjadi emosi marah. Atau misalkan kita mau emosi bahagia, kita menulis jurnalnya, menulis di buku kecil apa yang membuat kita bahagia. Misalkan dengan cara bermain dengan teman bisa membuat kita bahagia, lakukan karena itu bisa menumbuhkan rasa bahagia dalam diri kita. Ya. Terus selanjutnya ada ekspresikan emosi dengan sehat. Contohnya, misalkan nih komunikasi. Itu bisa mengekspresikan emosi dengan sehat itu kita komunikasi nih dengan cara curhat. Misalkan ini yang sering curhat nih biasanya cewek nih ya, perempuan. Itu bisa curhat ke temannya. Aku lagi sedih, aku lagi bahagia karena ini, karena ini. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Nah, terus ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa berupa olahraga. Ya. Terus ada ekspresi kreatif. Jadi kita mengkreatifkan. Bagaimana ya? Kalau saya lagi bahagia nih, muncul ide-ide bagus. Bisa kalian tulis, buat novel, ya. Atau misalkan kalian lagi sedih nih, kalian bisa bikin lagu-lagu galau. Nah, itu bisa dikreatifkan. Ekspresi itu bisa dikreatifkan. Makanya kan banyak penyanyi, ya kalau lagi galau nulis, pikiran-pikirannya tuh muncul. Jadi dia nulis, itu bisa diekspresikan ke dalam ekspresi kreatif. Nah, kalian bisa menuangkan, misalkan perempuan nih, lagi sedih, biasanya curhat. Itu bisa dibuat novel. Nah, itu bermanfaat. Atau enggak laki-laki nih, lu lagi galau, lagi ditinggal nih. Bisa kalian itu menulis, terus bikin lagu. Nanti kalian nyanyikan. Tuh. Kemudian ada cari dukungan. Bagaimana cari dukungan itu? Nah, bisa berbicara dengan orang terpercaya. Misalnya, ketika kita dapat masalah atau kebahagiaan, kita bisa curhat nih. Ada teman, atau enggak orang tua, atau enggak guru, atau enggak kakak kelas. Misalkan, aku percaya nih sama kakak kelas ini. Kalian bisa mencurhatkan apa yang kalian rasakan ke orang terpercaya. Kalian kan tentunya pengen, saya lagi merasakan ini, tapi saya nggak mau nih orang lain tahu. Cukup orang terpercaya aja yang tahu. Nah, itu bisa diungkapkan ke orang yang terpercaya. Atau bisa juga konseling. Konseling ini biasanya datang ke konselor. Konselor bisa berupa guru BK seperti ibu,
atau konselor yang lainnya. Di luar sana banyak konselor-konselor, ya. Terus selanjutnya itu ada ubah pola pikir. Nah, berpikir sebelum berbicara. Jadi, ketika kita merasakan emosi-emosi yang tadi, kita bisa berpikir sebelum berbicara. Kan ada mafhudatnya kan? Apa mafhudatnya? Nah, fakir qabla an ta'zima, yang artinya berpikirlah sebelum berbicara. Nah, itu bisa kita kalau misalkan lagi marah, lagi apa, itu jangan langsung ngomong. Takutnya ketika kita ngomong itu menyakiti hati orang lain. Makanya kita berpikir dulu. Atau enggak misalkan nih kita punya pendapat, kita harus dipikirkan dulu. Kira-kira ketika saya berpendapat, orang tersebut menerima enggak ya? Nah, kita harus memikirkan dulu. Atau bahasa gampangnya, kalau ngomong tuh disaring. Nah, itulah berpikir sebelum berbicara. Terus selanjutnya ada hindari pikiran negatif. Nah, jadi kita harus menghindari pikiran yang negatif. Atau misalkan kita berangan-angan atau enggak berpikiran negatif itu kayak, saya bisa enggak ya? Saya mampu enggak ya? Nah, hilangkan. Saya pasti bisa, diubah menjadi kepikiran yang positif. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Jangan, aduh ini gimana? Adakah yang ditanyakan? Iya, silakan. Bagaimana mengatur emosi dengan ada teknik pernapasan? Teman kalian ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara mengatur emosi atau mengendalikan emosi dengan teknik pernapasan? Sebelum Ibu menjawab, Ibu mau bertanya dulu nih, adakah yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Ya, coba. Dengan cara menarik Oh, tuh, temannya menjawab dengan cara menarik nafas perlahan dan mengeluarkannya secara perlahan juga. Nah, betul. Cara teknik pernafasan ketika kita itu biasanya kita mengalami emosi marah ya. Ketika kita lagi marah banget. Nah, biasanya kita harus tarik nafas dulu. Dilakukan secara berulang 3 kali. Kalau tetap tidak bisa, kita duduk. Misalkan kita lagi marah-marah berdiri nih. Nah, terus kita berpikir, kalau saya marah terus-terusan kayak gini nggak baik. Jadi kita mengatur nafas diri kita. Kalau masih tetap belum tenang, duduk. Itu akan menenangkan kita, sedikit membantu menenangkan kita. Ya, duduklah, bersandar sebentar. Nah, itu akan menenangkan diri kita. Paham? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh? Apakah emosi marah terjadi pada manusia? Apakah teman kalian bertanya, apakah emosi marah itu wajar terjadi pada manusia? Ya, tentu sangat wajar. Emosi-emosi yang tadi macam-macam pastinya kalian pernah merasakannya. Betul? Apa ada yang belum pernah merasakan emosi bahagia di sini? Ada yang belum pernah? Oh, sudah pernah semuanya. Pernah tidak merasakan emosi jijik? Emosi sedih? Emosi bahagia? Nah, itu emosi-emosi macam emosi-emosi tadi itu kalian pernah merasakan. Nah, begitu juga dengan emosi marah. Kalian juga tentu pernah merasakan. Tetapi emosi marah ini tidak boleh berlangsung sangat lama. Kenapa? Yang di awal Ibu jelaskan, karena emosi marah ketika berlangsung lama itu mengganggu kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu apa sih? Pola pikir kita. Kita bisa aja nih marah terus, lama-lama kita bisa stres. Kalau bisa stres, jadi kita pikirannya juga kosong. Kalau marah-marah terus juga kita males untuk melakukan sesuatu. Betul tidak? Misalkan kalian nih lagi marah, tiba-tiba disuruh itu tolong beliin buku misalkan, nggak akan mau. Kalaupun mau, pasti emosi marah itu akan naik. Dia akan ngedumel atau ngegerundul di belakang. Apa sih saya terus yang disuruh? Nah, malahan emosi marah itu akan naik, tidak akan turun. Ya,
Makanya boleh kita marah, wajar. Emosi marah terjadi pada diri kita karena kita manusia. Nah, emosi marah itu wajar. Yang penting jangan berlangsung terlalu lama karena akan mengganggu kesehatan kita, kesehatan fisik ataupun kesehatan mental kita. Ya. Oke, bisa dipahami? Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian boleh nanti merangkum. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran bimbingan klasikal pada hari ini tentang cara mengendalikan emosi. Oke, itulah sedikit tentang apa itu emosi, macam-macamnya. Masih semangat? Masih. Coba tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Semangat. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Yes. Semangat. Oke, good job. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja macam-macam emosi, ada 6. Yang pertama tadi apa? Marah. Emosi marah. Yang kedua? Emosi jijik. Yang ketiga? Emosi takut. Terus yang selanjutnya? Emosi bahagia.
Terus bawahnya dan yang terakhir nah, itulah macam-macam emosi. Terus nih, di sini emosi marah itu muncul ketika apa sih? Emosi bahagia itu muncul ketika apa sih? Nah, di sini ada emosi dasar dan turunannya. Yang pertama ada emosi bahagia itu biasanya meliputi rasa puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, dan bersemangat. Itu muncul ketika kita mendapatkan hal-hal ini. Terus yang selanjutnya ada emosi jijik. Emosi jijik ini meliputi enek, muak, risih, bosan, atau penat atau capek. Nah, terus yang selanjutnya ada emosi takut itu meliputi ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu-ragu, tak berdaya. Terus emosi sedih meliputi malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, terlantar. Nah, dan emosi marah ini mencangkup iri, kesal, benci, murka, cemburu, dan tersinggung. Terus, dan yang terakhir ada emosi terkejut itu meliputi apa? Emosi terkejut itu meliputi heran, tertipu, terpesona. Nah, inilah macam-macam emosi dasar dan turunannya. Oke, jika sudah selesai, biarkan lembar instrumen itu di atas meja kalian. Nanti Ibu yang akan mengambilnya setelah selesai pembelajaran ini. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran bimbingan dan konseling pada hari ini dengan tema cara mengelola emosi. Oke, masih semangat? Ibu mau tes semangat kalian sekali lagi sebelum kita berdoa di akhir pembelajaran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas semangat kalian untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu setelah selesai pembelajaran ini. Doa kafaratul majlis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.